Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita kembali diberkati. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan kitab Kidung Agung 2 ayat 16 dan 17. Kita akan renungkan bersama, dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 49. Kitab Bakti 49, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang padamu. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, supaya dalam merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh beroleh berkat-Mu. Perjalanan spiritualitas kami terjadi, dan kami terus hidup dalam berkat-Mu. Nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Kitab Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayat 16 dan 17. Kitab Kidung Agung, pasal 2, ayat 16 dan 17, saya bacakan bagi kita. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jemaat, saudara-saudaraku yang saya kasihi, Kitab Kidung Agung mengatakan bahwa cinta kuat seperti maut. Pasal 8 ayat yang ke-6. Atau dia seperti api yang panas membara. Gitu ya. Nah, namun dia juga mengandung bahaya. Karena itu dia perlu dikelola dengan baik. Kalau dia terlalu besar membakar, gitu ya, kebakaran. Tapi kalau terlalu kecil nggak ada dia manfaat. Atau barangkali terlalu sedikit ya manfaatnya. Nah, kalau cinta seperti itu, ya, maka kitab ini menjadi sangat penting. Karena bisa terjadi bahwa agama-agama tidak sampai ke wilayah itu. Bisa saja orang berkata, kitab suci. Masa sih kitab suci masuk ke wilayah kemesraan seperti itu, gitu ya? Apa jadi tetap suci atau seperti apa? Seperti saya katakan tadi, justru di situ perannya. Dan ini sangat bagus, karena akan menolong kita. Dia akan membawa kita untuk mempunyai kekuatan tersendiri membangun masa depan
Cinta itu dapat mengarahkan kita, dapat membawa kita mewujudkan sebuah kehidupan. Karena itu dia juga perlu diterangi, perlu dimengerti, perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, ini suatu pergumulan ya. Jadi kita mesti dapat berkatnya dan kita akan beroleh. Inilah kebahagiaan yang kita dapatkan pada perenungan hari ini. Ayatnya yang ke-16, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah bunga bakung. Nah, di masyarakat patriarkat yang mengutamakan laki-laki ya, atau melihat segala sesuatu dari sudut laki-laki, kitab ini dituliskan. Nah, berkatnya di mana? Ketika seorang perempuan, dia menyampaikannya, dia membawakannya, maka ini adalah sebuah tanggung jawab untuk setiap manusia itu memperjuangkan kesetaraan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan dia memperjuangkan, dan dalam hal ini perempuan Sunem ini memperjuangkan kesetaraan itu ya. Di sini juga ada tanggung jawab di dalamnya bahwa kesetaraan itu juga harus diperjuangkan. Karena seringkali dunia berjalan menurut keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa atau membuat mereka menganggap bahwa laki-laki lebih diutamakan tidak apa-apa, atau sebaliknya perempuan diutamakan ya, matriarkat tidak apa-apa. Nah, kondisi-kondisi ini harus diperjuangkan agar memang kita bisa membuka sisi-sisi gelap, keadaan ketidakseimbangan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan. Sebenarnya ada sisi juga tentang monogami, tapi saya tidak merenungkan ke sana. Pada waktu berikutnya mungkin bisa kita renungkannya ya. Saya lebih menekankan pada sisi kesetaraannya. Kita merenungkan karena memang ada yang tidak dicapai dengan kesetaraan itu. Dalam kehidupan bersama, kesetaraan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan juga. Jadi pasangan suami istri itu kalau dia setara gitu ya, maka dia bisa lebih bahagia. Beberapa penelitian baik di luar maupun di Indonesia secara umum memberi kesimpulan begitu ya, bahwa semakin setara hubungan suami dan istri, maka mereka akan semakin bahagia. Nah, jadi ada kesejajaran ya. Karena itu orang-orang yang sadar akan kesetaraan ini, mereka membagi peran. Kan seringkali sektor publik dikasih ke laki-laki gitu ya, di patriarkat itu. Lalu yang sektor domestik di perempuan. Padahal itu bisa dikerjakan secara bersama. Kita bisa melihat kenyataan-kenyataan di negara kita, di beberapa tradisi yang ada, juga itu kelihatan sekali bahwa ada juga yang istrinya sudah sakit gitu ya, harusnya suaminya menolong tapi dia tidak mau gitu. Karena dia di semacam dipenjara ya oleh cara pembagian yang tadi itu publik dan privat, atau sektor domestik dan sektor publik gitu. Kan kasihan, orang sakit itu kan harus dibantu, dan orang yang pertama kali membantu itu suaminya gitu. Nah, seperti ini. Jadi pembagian sebenarnya misalnya dalam kehidupan ini begitu banyak yang dikerjakan oleh perempuan, ya tentu laki-laki bisa melakukannya. Atau jika laki-laki itu memang dia juga punya keterampilan memasak, mengapa bukan yang laki-laki yang memasak? Kenapa harus yang perempuan? Atau karena hal tertentu dalam bekerja, tentu bisa yang perempuan yang bekerja, yang laki-laki di rumah tidak terlalu permasalahan. Di sini letak kesetaraan yang harus diperjuangkan bersama. Sisi-sisi gelap itu dibuka dalam hal ini. Jadi kebahagiaan itu mengalir begitu rupa. Dan
Ada fenomena belakangan ini tentang perceraian di saat pandemi ini. Orang bersama-sama, jadi di rumah terus-menerus gitu ya. Orang kerja pun dari rumah, apalagi mungkin hanya separuh gaji yang diberikan oleh perusahaan atau oleh instansi karena memang mereka juga pendapatannya menurun luar biasa. Tinggal menjaga akhirnya mendapat separuh. Lalu itu menjadi permasalahan-permasalahan tersendiri karena mereka bertemu begitu rupa. Nah, ketika tidak setara, laki-laki itu merasa dia begitu harus memenuhi semua kebutuhan, lalu istrinya juga perlu banyak, gitu. Terjadi permasalahan dari segi ekonomi. Tetapi juga laki-laki bisa dia menekan. Nah, akhirnya keadaan seperti itu terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan. Diselesaikannya di pengadilan dan mereka bercerai. Nah, kondisi seperti ini buruk gitu ya. Jadi ini kasus-kasusnya justru memperlihatkan bahwa ada semacam masa transisi di mana laki-laki itu juga merasa diri begitu lebih gitu ya. Tetapi perempuan juga semakin merasa dirinya diangkat. Nah, ketika konflik terjadi tidak bisa diselesaikan. Tetapi kalau kesetaraan yang ditekankan, maka ketika yang satu merasa gagal atau merasa turun pendapatannya dari segi materi, keuangan, maka yang satunya bisa membantu. Di situ mereka bisa bekerja sama. Misalnya adalah biaya-biaya yang berhubungan kebutuhan sekunder jangan dulu. Itu misalnya contoh, dipercakapkan. Karena memang kenyataan yang terjadi. Tetapi juga kita tahu bahwa memang kasus perceraian itu sekarang itu lebih banyak perempuan yang menuntut cerai. Karena apa? Karena memang ketika bagian awal ini diangkat perempuan sejajar dengan laki-laki, ada kekurangsiapan yang terjadi baik terhadap laki-laki maupun perempuan, gitulah. Nah, ketika perempuan itu bekerja, dia mempunyai pendapatan. Nah, laki-laki dia misalnya katakanlah lebih rendah pendapatannya atau mungkin tidak ada, itu bisa berbahaya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini atau ketika dia pensiun, dia sudah power syndrome gitu ya, selama ini punya kekuasaan, punya uang, tiba-tiba tidak. Nah, itu akan terjadi hal-hal yang memang gesekan-gesekan yang luar biasa. Tapi kalau kita mau merenungkan kesetaraan ini akan membuat sisi-sisi gelap itu teratasi bersama. Dan kebahagiaan dengan kesetaraan itu bisa kita peroleh gitu ya. Karena memang pergumulan-pergumulan di masyarakat yang memang sudah mulai timbul kesetaraan, itu selalu terjadi konflik yang seringkali tidak bisa diatasi. Seperti itu ya. Jadi kita justru beroleh berkatnya di sini. Ada juga perempuan itu berlindung gitu loh. Jadi berlindung pada laki-laki. Jadi dia berkata begini, sudah saya tidak usah kerja, saya bagian jaga anak saja. Pertanyaannya, sudah siapkah kalau misalnya pasanganmu dipanggil Tuhan? Nah, siapkah? Jadi kita juga harus bertanggung jawab dua-duanya. Atau sebaliknya saya saja yang bekerja, kamu karena nanti anak-anak tidak jadi terbengkalai. Kalau seperti ini pola berpikirnya, kita harus sepakati bersama. Jadi jangan sampai terjadi nanti kita tidak mempersiapkan hal-hal yang di luar yang kita bisa prediksi. Seperti kita cacat, kematian dan sebagainya, kita harus siapkan semua. Dan tetap setara, tetap sama. Tidak apa-apa asal diputuskan bersama. Karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa, anak-anakku, renungkanlah ini baik-baik ya. Jadi kitab Kidung Agung ini akan membuat kita semakin berbahagia ya dengan kesetaraan yang memang diperjuangkan di sini, diperlihatkan begitu rupa. Lalu kalau yang disampaikan ini adalah bisa nggak kita membawa perubahan? Karena kita bertanggung jawab penuh untuk membangun kehidupan bersama. Bisa saja bahwa kita ada dalam budaya tertentu dengan pembagian kerja yang seperti tadi ya, misalnya di publik dan domestik seperti itu, yang menyengsarakan dan sebagainya, atau merendahkan salah satu, mengangkat yang lain. Perubahan-perubahan ini ada pada Anda. Kita harus bertanggung jawab penuh begitu rupa. Lalu yang berikutnya adalah memperjuangkan agar
kehidupan bersama ini betul-betul kita bisa jalani terus ke depan dengan baik. Itu tanpa perjuangan ya kita akan menghadapi kendala-kendala yang justru semakin berat kendalanya. Saya kasih contoh ya, kehidupan kendala-kendala itu ada karena merasa bahwa dia sudah mendapatkan suami atau mendapatkan istri, ya sudah, yang penting sudah dapat. Lalu dia tidak menjaganya. Misalnya dari segi penampilan ya, pakaian. Ketika kita keluar rumah, yang bagus sekali supaya dilihat orang. Tetapi ketika kita di rumah, sejelek mungkin gitu loh. Sehingga yang kita lihat yang jelek, yang orang lain lihat tentang kita yang bagus. Nah, ini bukan berarti saya menganjurkan kita pakai seragam gitu ya, di rumah gitu ya. Hari Senin merah, Selasa kuning, kemudian biru. Ya. Kalau seperti itu mah kayak mau kampanye kali ya, partai-partai gitu ya. Tentu bukan itu maksud saya. Tapi kita mau agar itu diseimbangkan, dilihatlah, dikelolalah sebaik-baiknya, dan dipercakapkan. Karena itu sangat penting sekali untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, dalam pembacaan ini sebelumnya, ayat sebelumnya itu, ada rubah-rubah. Rubah itu sejenis anjing ya, anjing kecil itu, yang karena dia tidak mampu untuk, kalau kita lihat di film-film hewan-hewan itu, dia hanya mencuri saja. Kalau membunuh yang lain kan nggak bisa dia, karena dia kecil. Jadi makanan yang tersisa kecil-kecil itu dia curi, dia ambil, bawa lari gitu, seperti itu. Nah, ada rubah-rubah kecil dalam hidup itu. Selalu ada tantangan, ada masalahnya. Nah, dia curi begitu rupa. Kalau dalam konteks gadis Sunem ini ya mungkin ada jejaka-jejaka yang udah naksir dia, gitu ya. Tentu itu problem-problem. Begitu juga dalam rumah tangga ada berbagai problem begitu rupa untuk itu dikelola dengan baik, diwaspadai. Dan orang harus berjuang mengatasinya. Nah, bisa terjadi juga dengan pakaian, masalah yang saya sebutkan tadi. Bisa terjadi juga karena kita tidak menyadari, ya, membiarkan itu. Kalau sudah salah sedikit, dibiarin aja, nggak apa-apa. Padahal itu masalah-masalah yang bisa membesar begitu rupa. Nah, atau kita memang karena sudah berkeluarga, lalu kita melakukan hal yang tidak benar. Atau kita berpacaran, kita lebih dari 3 gitu, atau 2, 3, 4 sekaligus. Satunya sebagai cadangan gitu ya. Cadangan pertama, cadangan kedua, ini berantakan sekali. Jadi kita susah mengambil keputusan dan melangkah dengan baik. Ayat yang ke-15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, gitu ya. Jadi ini dia. Jadi kita harus mewaspadai. Kita bersyukur dengan firman dari kitab Kidung Agung ini, gitu ya. Kita diajak untuk fokus mengelola. Ayatnya yang ke-17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Selalu rindu. Jadi sebelum dia sebelum malam tiba gitu ya, ayo cepat pulang kekasihku. Nah, bisa nggak seperti ini? Kerinduan ini harus dikelola juga gitu. Karena kalau tidak, dia malah susah kalau dia ada di rumah gitu. Nah, kerinduan ini. Jadi dia tetap harus membawa begitu rupa cinta sejatinya ini, sang kekasihnya ini, dia tetap rindukan dan tetap bahagia di sampingnya. Nah, kalau masa pandemi ini kita malah senang bersama dengan istri, suami, anak, anggota keluarga. Nah, rindu seperti itu. Dan kita belajar gitu. Kita belajar. Jadi ini ada pesan tentang kehidupan yang lebih luas. Kalau keluargamu itu saling merindukan, mencintai, tujuannya ke situ supaya bersama-sama masyarakat dibangun dengan cinta yang besar, dengan yang berkobar begitu rupa. Jangan lupa ya, di dalamnya itu ada bahan bakarnya. Kita siapkan, kita perjuangkan, kita miliki dan terus-menerus kita dia supaya tetap menyala gitu ya. Ibarat api tadi ya, menyala. Nah, kita memang membuat begitu rupa, mempersiapkan, kita membiayai, kita mengadakannya sehingga dia tetap menyala. Nah,
Nah, jadi kalau misalnya kita berpisah lama, kita tetap rindu gitu. Nanti sebelum petang gitu ya, senja itu udah pulang lah gitu, seperti kijang gitu ya. Dia lompat-lompat dengan senangnya. Bisa nggak kita membawa seperti itu, tambah senang? Karena dengan cara seperti itu kebahagiaan mengalir. Saya yakin, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kehadiran kita, dengan kemauan kita, dengan tindakan kita, maka kita dapat cinta eros itu dikelola dengan baik. Dan akhirnya kita tidak menganggap itu buruk, tetapi cinta eros itu ditempatkan begitu rupa dalam cinta Tuhan. Jadi cinta agape, cinta sejati itu dengan pengorbanan dapat menolong kita begitu rupa. Jadi cinta itu tidak diabaikan dan dianggap buruk cinta eros, tetapi tempatkan begitu rupa di dalam payung cinta kasih Tuhan. Anda rela berkorban, Anda berjuang untuk membangun kehidupan itu. Yakin? Maka kebahagiaan yang sejati itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan selamat juga bahwa kita memperjuangkan hal seperti itu. Karena Tuhan ada di pihakmu, memperjuangkan kehidupan dan membangun kehidupan ini dengan baik. Selamat, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberkati kami dengan cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat menggelorakan cinta di dunia ini, membangun kehidupan. Berkati seluruh jemaat, berkati mereka yang mendengarkan firman-Mu dan terus bergumul untuk membangun kehidupannya. Kiranya sukacita terus mengalir dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah kekasih jiwa kami, yang memberikan cintanya sehingga rela berkorban untuk kami akan membangun kehidupan dengan cinta kasih surgawi ini. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Berkati keluarga demi keluarga jemaat-Mu, berkati mereka yang mendengarkan ini, bahwa cinta kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan ini dan menggelorakan cinta kami dalam keluarga, dalam kebersamaan dengan seisi anggota keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.